Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Noviek Non-Formal Informal Education Center kembali mengadakan bincang-bincang inspiratif untuk teman-teman sahabat semua yang ada di rumah. Kali ini saya mengundang salah satu pengurus dari TTFI, yaitu Suroya Talents Flexi Schooling Indonesia, yang saat sekarang sudah mulai bergerak untuk membangun fisik bagi persiapan santri-santrinya ke depan. Yang mana kita ketahui bahwa pada tahun 2022 sudah memulai membuka santri, menerima santri untuk level SMP. Dan mungkin sahabat-sahabat di rumah supaya paham dan tahu bahwa pendidikan di sini lebih menekankan pada pendidikan non formal, yang mana pendidikan non formal tersebut banyak fleksibilitas learning yang dilakukan, kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin bisa dioptimalkan bagaimana supaya anak-anak dengan bakatnya bisa optimal. Oke, tak lama-lama kita langsung aja menyapa Ustadz yang satu ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz Iqbal ya namanya ya. Apa yang akan disampaikan Dr. Iqbal tentang TTFI yang akan segera menerima santrinya? Mungkin bisa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lukman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang, sekaligus mengenalkan kepada sahabat-sahabat di rumah apa sih TTFI itu. Mungkin banyak dan hampir semua teman-teman yang saat ini mendengar perbincangan kami ini yang baru pertama kali mendengar apa itu TTFI ini kan. TTFI ini apa? Sekolah apa? Sekolah ada flexi schoolnya juga gitu. Sebelum kita nanti bisa kita perbincangkan apa sih TTFI secara detail, mohon izin menyampaikan dan mengenalkan tentang gambaran global apa itu TTFI. TTFI ini adalah sekolah non formal setingkat SMP, SMA atau paket B dan C yang mengedepankan pembelajaran Al-Quran dan diniyah yang dikemas dengan pembelajaran berbasis minat dan bakat. Itulah kenapa nama sekolah kami Suroya Talents Flexi School Indonesia. Suroya itu identik dengan nama Islam. Yang itu nanti diwujudkan dalam kurikulum Al-Quran dan kurikulum diniyah. Kemudian Talents sebagaimana yang kami barusan bilang, kami mencoba menghadirkan pembelajaran yang peduli dan perhatian terhadap minat bakat anak didik kami. Dan Flexi School, pembelajaran yang fleksibel, kurikulum yang fleksibel, tidak baku, tidak kaku. Dan Indonesia, cakupan kami, harapan besar kami adalah model kami atau sekolah kami ini dikenal tidak hanya di Kota Malang saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali teman-teman. Tentunya TTFI ini adalah salah satu wujud gagasan ya, yang diinginkan oleh yayasan, dan tentunya di situ ada owner yang peduli pada pendidikan. Dan yang saya ketahui ini beliau adalah juga salah satu orang pengusaha yang memang pingin bagaimana berperan pada masyarakat, yang tentunya pada peran masyarakat itu fleksibilitas learning atau fleksibilitas kegiatan belajar itu yang bisa disinkronkan dengan masyarakat. Nah, itu kira-kira seperti apa tentang fleksibilitas dan sinkronisasi dengan masyarakat itu? Ya. Baik, kami mendirikan atau mencoba hadir di tengah masyarakat Malang pada umumnya dan juga Indonesia nanti adalah berawal dari kegelisahan kami yang ternyata sepandangan dengan Pak Lukman bahwasanya pembelajaran atau pendidikan yang ada saat ini lebih banyak itu yang menyeragamkan
seluruh karakter anak-anak. Iya, konektifnya Iya, ya. padahal anak-anak kita itu dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Keunikan yang berbeda-beda. Keunikannya yang berbeda-beda, sehingga pada akhirnya tidak bisa disamakan model pembelajarannya. Ya. Dari situlah kami gelisah dan mencoba menyusun meramu kurikulum yang bisa mengakomodir sebagian besar keadaan atau potensi dan keunikannya peserta didik. Sehingga nanti ketika peserta didik itu bersekolah di tempat kami, itu bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat bakat mereka. Ya. Walaupun ada suatu hal yang memang harus mereka kuasai, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan diniyah, Al-Quran dan materi-materi diniyah, tapi selebihnya kita fokus pada apa yang diminati oleh santri dan menjadi potensi kekuatan mereka. Potensi. Kemudian tadi Pak Lukman menyinggung masalah masyarakat. Kami tidak ingin menjadi sekolah yang terisolir dari masyarakat. Ya. Maksudnya terisolir adalah kami hadir dengan ragam fasilitas yang memadai, tapi kemudian tidak bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Ini cukup disayangkan kalau seandainya dan mohon maaf, beberapa kali kami mendapatkan model lembaga yang seperti itu. Ya, jadi mereka hadir di tengah masyarakat tapi jauh dari masyarakat. Jauh dari masyarakat. Hadir tapi jauh dari masyarakat. Hadir ada mereka di lingkungan masyarakat di pedesaan, tapi tidak bisa diakses masyarakat yang saat itu masyarakatnya menengah ke bawah. Nah, sehingga nanti kami satu waktu fokus kepada peserta didik kami, tapi tidak melupakan bagaimana kami berkontribusi aktif untuk kepentingan masyarakat sekitar. Nah, salah satunya yang sudah sering kami diskusikan, saya dan Pak Lukman diskusikan, ada nanti taman baca, ya, kemudian mengadakan workshop untuk kewirausahaan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini menarik. Barusan tadi tamu kami ya, yang pulang, kemudian salah satu juga kreator sekolah internasional Islam yang ada di Jawa Timur, beliau juga galau. Ternyata beliau keluar dari sekolah tersebut karena kegalauan itu yang ada Menara Gading yang agak susah dijangkau oleh masyarakat sekitar yang tadi sama Ustadz Iqbal tadi. Tentunya ini perlu pemikiran yang tidak mudah ya, bagi SDM, kemudian bagaimana juga meyakinkan owner sebagai pemilik modal, kemudian bagaimana masyarakat juga berani untuk datang, kemudian berani untuk silaturahim ke tempat kita. Lah, ini kira-kira persiapan Ustadz Iqbal dengan SDM-nya bagaimana ini? Persis Pak, bahwasannya ini merupakan PR yang tidak mudah ya. Sejauh ini tim yang ada ini benar-benar sebisa mungkin, sekuat mungkin mempersiapkan hal-hal baik fasilitas, konsep, kurikulum, serta SDM penunjang untuk menuju ke titik atau tujuan yang tadi sudah kami sampaikan. Termasuk berkolaborasi dengan beberapa lembaga yang lain yang terkait. Kemudian kami juga melakukan kunjungan, bahkan dengan Pak Lukman kemarin ke studi banding Salatiga dan Jogja. Kami dulu juga kunjungan ke Karanganyar. Bahkan belum 1 bulan yang lalu, itu kami kedatangan tamu yang mencoba berkolaborasi dengan kami di titik yang kami merasa butuh bantuan. Sehingga dari hasil kita studi banding, bekerja sama dengan berbagai pihak, itu yang kemudian semoga bisa mendukung terwujudnya segala apa yang kita impikan melalui TFI nanti, Pak. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman, sebelum kita melanjut dengan kegiatan pembicaraan yang selanjutnya, kita akan dengar dulu yang lewat yang satu ini.
Oke, kembali lagi pada bincang-bincang inspirasi di Noviek. Tentunya teman-teman makin penasaran bagaimana TTF ini akan dikembangkan ke depan. Nah, pertanyaan saya sekarang, banyak di masyarakat hadir sekarang ini adalah lembaga-lembaga yang berlabel agama. Ada internasional, ada mungkin menawarkan hafiz Quran dan sebagainya. Lah, saya dengar juga di TTF ini juga ada salah satu yang menjadi rohnya adalah Al-Quran. Nah, bagaimana Ustaz Iqbal menceritakan ini? Atau mensinkronkan bahwa Al-Quran menjadi salah satu pedoman bagi kegiatan yang akan dilakukan di proses pendidikan di non-formal ini. Monggo silakan. Ya, Bismillah. Semenjak awal dan harus menjadi pegangan kita bersama di TTFI adalah pendidikan Al-Quran adalah yang utama dan nomor satu. Sehingga nanti pembelajaran selain Al-Quran itu harus siap ditempatkan di nomor 2, 3, dan seterusnya. Pembelajaran pagi hari dimulai dengan pembelajaran Al-Quran. Kalau sekedar pembelajaran Al-Quran, maka TTFI tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah Al-Quran yang lain. Yang berbeda adalah kita memang punya target standar dan target ideal. Kita mengharapkan santri kita nanti atau peserta didik kita nanti itu selama 6 tahun bisa khatam 30 juz. Namun kembali ke definisi TTFI adalah lembaga yang peduli dengan minat dan bakat. Ya. Tidak semua anak diberi kelebihan oleh Allah untuk kuat menghafal dan cepat menghafal. Cepat dan kuat. Karena itu mengandung aktivitas bakat ya. Iya, karena tidak bisa disamakan antara satu anak dan anak yang lain. Nah, kita wajib sebagaimana lembaga pendidikan punya target. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata akan perbedaan kemampuan santri-santri kita. Sehingga pada akhirnya kenyataan di lapangan tidak bisa kita pungkiri ketika ada anak-anak yang memang ketika mereka sudah mengikuti kegiatan wajib kurikulum Al-Quran ternyata tidak nyampe target, tidak masalah. Yang kami sampaikan adalah target kita tidak mulu-mulu. Target ideal wajib, tapi target nyata realistis tidak mulu-mulu. Apapun yang didapat oleh santri, syaratnya satu, mungkin. Mungkin itu apa? Lancar. Daripada anak punya ijazah, sertifikat, khatam 30 juz, tapi ketika diuji ternyata tidak sesuai apa yang tertulis di ijazah, lebih baik jumlah juz yang dihafalkan tidak begitu banyak, sesuai kemampuan dia, tapi ternyata pas diuji lancar. Yang selanjutnya Pak Lukman, kita mencoba di pembelajaran Al-Quran ini anak tidak boleh sekedar menghafal Al-Quran. Karena sejauh ini kalau mencari anak yang menghafal Al-Quran sudah ribuan. Ya kan? Lembaga yang peduli dengan menghafal Al-Quran juga sudah banyak. Lah, bagaimana apa yang dihafalkan santri itu sifatnya juga aplikatif dalam penerapan nilai-nilainya. Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tapi juga harus diamalkan. Ini PR tidak mudah, Pak. Ya kan? Tapi kita sudah siap, sudah berkomitmen untuk mewujudkan itu sedini mungkin. Barangkali ini sinkron dengan pendidikan kesetaraan karena ada keterampilan dan pemberdayaan, sehingga aplikasi daripada kegiatan untuk hafalan Al-Quran tersebut bisa dilakukan juga dari sisi akademis, juga dari sisi keterampilan dalam praktek sehari-hari untuk dilakukan ke masyarakat, yang itu juga akan menjadi salah satu wujud aplikatif dari kegiatan Al-Quran tadi Betul loh, Pak. Jadi setiap apa yang kita kerjakan nanti di TFI itu ada landasan dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Selama ini yang ada di lembaga-lembaga itu mereka dengan kegiatan yang beragam, yang menarik, tapi tidak ada rujukannya. Nah, kami nanti setiap anak yang ingin belajar TFI plus walinya akan mendapatkan buku panduan ini loh dalilnya. Dalil yang di atas. Dalil dari Al-Quran ataupun kalau kita belum menemukan dari Al-Quran, kita kembali ke hadis. Saya dengar juga saat sekarang sudah ada mahat
yang memang sengaja dipersiapkan untuk operator-operator yang akan berkecimpung ya, berperan pada kegiatan operasional lembaga tersebut. Nah, apakah ini benar? Terus kalau benar itu seperti apa? Ya, benar Pak. Ketika kita ingin mendirikan sebuah sekolah, Ya. maka yang perlu dipersiapkan dulu adalah sekolah gurunya. Wah, sekolah. Jadi Persiapkan gurunya dulu ya. betul, apalagi kita sekolah berbasis Quran dan diniyah. Sedangkan mencari guru Quran dan diniyah yang berkualitas juga tidak mudah. Maka daripada mencari, kita menciptakan atau mencetak produk mandiri dari lembaga kita. Sehingga ada Ma'had Suraya untuk program kaderisasi guru Al-Quran yang dipersiapkan untuk menjadi guru di TTFI sekaligus sebagai SDM yang membantu kita operasional dan berbagai bidang yang mereka kuasai juga. Oh ya. Ah, ini luar biasa teman-teman. Jadi TTFI ini hadir bukan sekedar membangun kemudian merekrut guru-guru, tapi jauh hari sebelum TTFI ini hadir sudah mempersiapkan mahat yang di situ sudah digembleng beberapa putra-putra terbaik di Indonesia yang juga hafal Quran dan punya kader, punya attitude yang bagus, kemudian dikumpulkan dalam satu asrama dan mereka dididik dengan baik, dia disiapkan dengan baik, dan mungkin sekarang sudah setahun lebih ya, bukan? Alhamdulillah secara umur sudah hampir setahun setengah. Jadi setahun setengah. Jadi suatu persiapan yang tidak mudah tentunya, karena kita menyadari bahwa saya pun punya lembaga, memiliki seorang guru yang memang komitmen dan serius untuk bagaimana mengawal anak-anak juga mudah. Selalu ada kaderisasi dan selalu ada training-training yang kita lakukan. Dan ini sudah dilakukan oleh TTFI dalam waktu sebelum pembangunan fisik ini. Oke, sekarang kita masuk ke fisik dan persiapan bagaimana menghadapi penerimaan siswa baru. Lah, sekarang sudah bulan Desember. Tentunya Ustadz Iqbal sudah mempersiapkan deh bagaimana fisiknya, bagaimana persiapan tempat keterampilan mungkin, dan juga mungkin aulanya dan sebagainya. Terus juga SDM untuk ngajar, itu bagaimana persiapan tentang ini? Tim terus berjibaku sampai saat ini, baik tim yang membahas atau fokus pada konsep kurikulum dan penyajian nanti ketika sudah dimulai, dan juga tim yang fokus mempersiapkan fisik bangunan beserta hal yang berkaitan dengannya. Ya, sejauh ini kita targetkan nanti ketika sudah dimulai tahun ajaran baru sekitar bulan Juli, atau mungkin kita ambil bulan Mei Juni untuk persiapannya, insya Allah kita akan sudah siap 1-2 gedung untuk menjadi fasilitas yang bisa dinikmati bersama oleh santri dan juga guru-gurunya. Ada aula yang juga berfungsi sebagai masjid, ada kantor, ada asrama, dan juga kelas indoor. Kelas indoor pun karena memang kita fokusnya pembelajaran berbasis minat bakat, Pak, sehingga jumlah kelas indoor yang kita sediakan juga tidak banyak, sehingga anak-anak lebih banyak belajar di alam terbuka. Ini yang kemudian kami ingin menjadikan salah satu ciri khas dari TTFI itu, Pak. Iya, oke, luar biasa. Saya dengar juga di alam terbuka nanti ada jembatan yang menghubungkan antar gedung, sehingga di situ juga anak-anak kita tidak mengganggu pertanian yang ada di bawahnya. Tamu-tamu yang datang juga akan bisa melewati, melihat pemandangan dan melihat gedung-gedung kita melalui jembatan yang menghubungkan antar satu gedung dengan gedung yang lain sampai ke tempat pertanian. Jadi suatu hal kekhasan yang luar biasa yang akan dibuat oleh teman-teman tim TTFI yang ada di Dau saat ini. Oke, Ustadz, ini ada mungkin pesan yang ingin disampaikan, sekaligus nanti sampaikan juga di nomor berapa kita harus kontak, kemudian bagaimana kita cara mendaftar dan sebagainya, atau mungkin ada preview yang akan disampaikan dari tim TTFI untuk wali murid pengen tahu, pengen konsultasi dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan sekarang. Oke. Saat ini kita perlu sadar bahwasanya generasi yang kita harapkan adalah generasi yang tidak main-main. Dengan kondisi zaman yang ada saat ini, generasi yang kita ingin cetak adalah generasi yang Qur'ani, Rabbani, dan
mandiri. Ini impian kami di TTFI, bagaimana generasi tersebut yang mendatang ini berbasis pada nilai-nilai Quran, kemudian siap mengabdi untuk masyarakat dengan dibekali keterampilan sesuai dengan minat bakat mereka. Untuk informasi lebih detail, lebih lanjut bisa langsung berhubungan dengan kami di nomor admin kami di 081222444897 atau mengunjungi website kami di www.talents.com ya, surabaya.talents.com, ataupun juga di IG kami di TTFI, Pak. Ya, nanti akan ada di layar ini ya, teman-teman semua. Jadi nomor telepon, kemudian WhatsApp, atau mungkin webnya juga akan ada di layar ini. Kita lihat saja nanti. Moga-moga teman-teman semua bisa bersilaturahmi dengan kami. Dan tadi saya belum jawab, bagaimana orang tua ingin tahu lebih jauh, konsultasi, mungkin kira-kira apa ada kantor yang bisa dikunjungin atau oh iya, maaf Pak, terlupa tadi. Ya. Bisa langsung ke tempat kami di Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau. Ya. Di sana kami ada joglo untuk menerima tamu yang ingin bertanya lebih detail. Bisa bertemu dengan saya pribadi langsung atau dengan tim nanti. Kemudian kalau tidak di situ, ada di yayasan kami, Pak, di Perumahan Puncak Dieng eksklusif. Eksklusif ya. Jadi jangan lupa teman-teman, kita juga akan selalu hadir di lokasi tempat pembangunan TTFI sekarang ada di Desa Petung Sewu tepatnya. Dan kalau mungkin di situ tidak ada, bisa datang langsung ke kantor yayasan yang ada di Puncak Dieng eksklusif ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz Iqbal. Sama-sama, Pak. Apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan kita bisa bersama-sama membangun generasi muda yang lebih baik. Amin. Dari generasi Rabbani, Qur'ani, Robbani, Mandiri. Jadi itu. Moga-moga teman-teman semua mendapatkan inspirasi dari kegiatan perbincangan hari ini. Dan moga-moga teman-teman semua tertarik untuk lebih jauh mengetahui tentang TTFI ini. Dan tentunya kita akan berharap masa depan ke depan akan dijalankan oleh teman-teman yang memiliki akidah baik, kemudian punya pendidikan yang baik, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Demikian perbincangan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.